Kalau perlu, ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga ustadz-ustadz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang, terutama di lembaga, kementerian dan badan usaha milik negara. Saya minta tolong ini diperhatikan supaya perjuangan kami ini bisa terasa lebih efektif dan justru tidak digembosi oleh berbagai komponen dan instrumen negara sendiri. Kita telah mendengarkan ungkapan ataupun pernyataan daripada seorang ulama yang ada di video pendek di depan tadi, dan tentu kita tahu siapa dia. Dia adalah Bapak Gus Islah Bahrawi, seorang tokoh agama NU yang berasal dari Madura dan lahir di Bangkalan pada tanggal 21 April 1971 dan orang tuanya bernama Haji Bahrawi Karim. Nah, Bapak Gus Islah Bahrawi ini adalah seorang tokoh agama Islam yang berani, jujur, tulus, dan cinta akan NKRI. Bahkan dia sangat menjunjung nilai-nilai toleransi agar keberagaman yang ada di Indonesia ini semuanya dapat dinikmati oleh masing-masing suku, bangsa, ras, dan agama. Dan itu sebabnya Bapak Gus Islah Bahrawi ini bekerja keras untuk mengedukasi semua umat muslim yang ada di Indonesia ini agar tidak begitu percaya dengan para penceramah-penceramah yang sebenarnya tidaklah mengajarkan sebuah kebenaran, tetapi mereka mengusung ada satu program rencana dan ingin menjadikan negara NKRI ini menjadi negara satu agama, dan yang sebenarnya itu akan mengakibatkan perpecahan bagi negara ini. Dan itu sebabnya Bapak Gus Islah dalam pernyataannya dalam video ini dengan tegas meminta agar pemerintah Indonesia berhati-hati dan tidak memberi kesempatan kepada para tokoh agama atau ulama ataupun penceramah yang sebenarnya merencanakan sesuatu di luar konsep Pancasila. Seperti apa ungkapan daripada Bapak Gus Islah Bahrawi? Mari sama-sama kita dengarkan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya berpikir begini, saya adalah salah satu dari berbagai teman-teman yang senantiasa terjun ke berbagai pelosok, ke pegunungan, ke pedesaan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kelompok-kelompok pengusung khilafah dan kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini adalah benalu dalam kehidupan berbangsa kita dan juga benalu bagi kehidupan intimasi sosial masyarakat yang senantiasa harus kita jaga persatuannya. Tapi sungguh sangat kecewa bagi saya terutama secara pribadi bahwa ternyata ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga pengusung khilafah ini masih saja diundang di berbagai lembaga-lembaga dan juga kementerian, bahkan juga di badan-badan usaha milik negara. Kadang-kadang saya berpikir begini, bahwa kami ini bergerak kemana-mana memberikan penyadaran kepada masyarakat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Ini yang membuat saya kecewa. Ada kejadian kemarin misalnya, ada ustadz pengusung khilafah yang memberi kajian di salah satu BUMN yaitu PLN Jawa Barat. Ini terus terang saya kecewa sekali. Oleh karena itu, marilah kita dukung gerakan-gerakan penguatan Pancasila dan NKRI ini. Jangan justru dirusak oleh segelintir oknum di berbagai kementerian dan lembaga negara, tapi justru itu akan merusak tatanan sosial dan politik bangsa kita hanya karena kepentingan-kepentingan sekecil kelompok itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan juga teman-teman yang sedang berjuang untuk melawan para benalu ini, kami berharap kejadian seperti kemarin di PLN tidak terjadi lagi. Kalau perlu, ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga ustadz-ustadz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang, terutama di lembaga, kementerian dan badan usaha milik negara. Saya minta tolong ini diperhatikan supaya perjuangan kami ini bisa terasa lebih efektif dan justru tidak digembosi oleh berbagai komponen dan instrumen negara sendiri. Ya, sebagaimana apa yang telah kita dengarkan dari ucapan bahkan pernyataan daripada Bapak Gus Islah Bahrawi, saya berharap lewat video ini saudara-saudara bisa membantu dan men-sharekan agar
kalangan pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, baik di ibu kota ataupun di seluruh Indonesia, agar berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena telah lama perjuangan bangsa Indonesia ini sampai detik ini untuk membangun negeri ini. Kalau sampai apa yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan yang merancangkan sesuatu yang jahat atas negeri ini, maka semua perjuangan para pahlawan, bahkan para pemimpin-pemimpin yang telah berjuang keras untuk membuat negeri ini semakin baik, semuanya akan sia-sia. Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya Bapak Gus Islah Bahrawi ini terus semangat dan diberikan Tuhan kesehatan, sekalipun beliau ini agama Islam, tetapi saya secara pribadi sebagai seorang Kristen, saya sangat setuju dan sangat mendukung semua wawasan serta pengetahuan yang dimilikinya. Terlebih lagi beliau ini seorang nasionalisme dan cinta akan NKRI, sebab apa yang telah dia kejar, dia dapatkan melalui pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah ataupun wawasan internasional, wawasan nasional dan internasional yang dimilikinya. Saya sangat bangga kita punya putra daerah, putra bangsa ini, tetapi Bapak Gus Islah Bahrawi ini sangat mencintai bangsa Indonesia. Dan saya berdoa kiranya Tuhan akan memunculkan banyak lagi orang-orang yang pintar, punya wawasan dan cinta akan negara Indonesia, dan juga tahu menghormati serta mengasihi sesama, dan tidak mengizinkan adanya perpecahan atas negeri ini, sehingga negeri ini akan semakin baik dan semakin jaya. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.